Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Cipu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'matillah. Pada sore kali ini kita dapat bertemu bersua di channel kesayangan kita, Irwan Cipu. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'matillah, berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam channel yang kita sayangi ini. Semoga kita mendapatkan keriduan dan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dapat mengamalkan segala ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kepada kehidupan kita. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan secara bahasa adalah Ramadan, diambil dari kata panas. Artinya ketika bulan Ramadan tiba, ketika baginda Rasulullah SAW, pada waktu itu terjadi pada waktu yang sangat panas, maka disebut dengan Ramadan. Beberapa ulama menyatakan bahwa bulan puasa adalah menjaga diri kita dari makan dan minum dari awal fajar sampai terbenam matahari. Oleh karenanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani puasa pada bulan Ramadan. Banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikutip dari Imam Ahmad wa Syaikhani dan Imam Bukhari, Al-Bukhari wal Muslim rahimahu ta'ala, menjelaskan bahwasannya baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu, yuqalu lahu, maka disebut pintu itu adalah Ar-Rayyanu, adalah pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, maka masuklah kepada pintu Ar-Rayyan itu adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan satu apapun ataupun salah seorang, ghairuhum, selain mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yuqalu, ditanya, aina shaimun, di mana engkau berpuasa? Fayaqumuna, atau aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna yadkhulun, maka mereka orang-orang yang berpuasa mereka berdiri, fayadkhuluna, maka kemudian mereka masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhalu ugliqu alaihim, maka apabila mereka sudah masuk berbondong-bondong kepada pintu Ar-Rayyan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ugliqu alaihim, maka langsung ditutup ini pintu Ar-Rayyan alaihim,
ketika mereka sudah masuk kepada pintu-pintu Ar-Rayyan, falam yadkhulu minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Nah, maka hadis baginda Rasulullah SAW yang tadi menjelaskan bahwa betapa indahnya, betapa dimuliakannya orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dispesialkan surga akan memasukkan kepada pintu Ar-Rayyan. Salah satunya adalah keistimewaan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian akhraja an-Nasi anhu aidan, dikeluarkan Imam An-Nasai, mengeluarkan Imam An-Nasai tentang hadis tersebut. Lisoimina babun fil jannati, khusus bagi orang-orang yang berpuasa, babun fil jannati, ada suatu pintu di surga. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, disebut bahwa pintu itu atau dinamakan pintu itu Ar-Rayyan, adalah pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu fihi, ini, la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ahadun, salah seorang, ghairuhum, di antara mereka yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ugliqa, maka apabila mereka masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, akhiruhum, yang paling terakhir di antara mereka, ugliqa, kemudian ditutup pintu Ar-Rayyan ini. Man dakhala fihi syariba, maka apabila orang ini masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan dan masuk ke dalam surga, syariba, maka orang yang berpuasa ini adalah dikasihkan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syariba, maka apabila orang ini minum, lam yuzma abada, maka tidak akan pernah haus, tidak akan pernah merasakan haus di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ataupun setelah masuknya kepada pintu Ar-Rayyan. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan keistimewaan orang yang berpuasa, wa akhrajal Bukhari anhu aidan, dan telah mengeluarkan Imam Bukhari yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa. Kata baginda Rasul, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga itu terdapat 8 pintu-pintu surga. Babun, maka ada suatu pintu yusamma Ar-Rayyan, yang dinamai pintu ini adalah Ar-Rayyan. Ini subhanallah. Semoga kita dapat memuliakan hidup kita dengan melakukan puasa yang sempurna pada bulan ini ataupun pada tahun ini. La yadkhuluhu, tidak akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian hadis yang lain, wa akhrajat Turmuzi, telah mengeluarkan Imam At-Turmuzi wa Ibnu Majah anhu aidan, dan Ibnu Majah yang menjelaskan tentang fadilah berpuasa Ramadan. Fil jannati, di surga, babun, terdapat suatu pintu, yud'a lahu, diajak masuk ke dalam pintu surga ini as-shaimun, yaitu kepada orang-orang yang berpuasa. Faman kana minas shaimin, maka barang siapa orang yang memiliki amal shaimin, adalah berpuasa, dakhalahu, maka akan masuk orang ini, lam yuzma abada, maka tidak akan merasakan haus dahaga selama-lamanya di surga. Masya Allah. Kemudian wa akhrajat Tabrani anhu aidan, dan telah mengeluarkan Imam Al-Tabrani, li kulli babin min abwabil birri, di setiap pintu min abwabil birri, di dalam pintu-pintu surga, babun min abwabil jannati,
maka terdapat suatu pintu min abwabil jannati, dari sebagian pintu-pintu surga. Wa inna babasya, maka terdapat pintu puasa. Yud'a ar-rayyan, maka ini disebut pintu ar-rayyan. Maka orang yang berpuasa sudah memiliki tiket, adalah masuk ke dalam pintu ar-rayyan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajahu Syaikkhani, dan telah mengeluarkan Imam Syaikkhani, Imam Bukhari dan Muslim, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asyri amsalihha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan, ila sab'umi'ati dhi'fin, sampai 700 lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, illa saum, kecuali orang-orang yang melakukan saum. Maka orang yang saum akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dirahasiakan. Pahala berpuasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja aidan, dan telah mengeluarkan Imam Bukhari wal Muslim, wan Nasa'i wa Ibnu Hibban. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu, setiap amalan ibnu Adam, illa siyama fa innahum li wa anna ajibihi, setiap amalan ibnu Adam kecuali berpuasa, fa innahu, maka sesungguhnya pahala berpuasa, li, hanya tahu adalah kepada aku, kata Allah, wa anna azyubihi, maka pasti aku akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Jadi sudah jelas orang yang berpuasa bahwa dispesialkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnatun, dan sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Wa in kana yaumas shaumi ahadikum, dan apabila orang yang berpuasa di antara kalian, fala yarfus wa la yashab, wa in sabbahu ahadun wa qatalahu falyakul inni imri'us shaimun, maka janganlah orang yang berpuasa itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Wa in sabau ahadun wa qatalahu, maka orang yang berpuasa tidak boleh melakukan peperangan ataupun pembunuhan. Falyakul inni imri'us shaimun, maka sesungguhnya aku telah memerintahkan shaimun kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu tidak boleh melakukan hal-hal yang keji. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan peperangan ataupun saling membunuh. Wallazi nafsu Muhammad biyadihi, dan sungguh jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi la khulufu famis shaim, maka orang-orang yang berpuasa maka memiliki mulut shaimin, orang-orang yang berpuasa ataupun mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kemuliaan, 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma, maka orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Idza aftara, yang pertama ketika mereka berbuka, fariha bi fitrihi, maka dia akan memiliki kebahagiaan ketika dia berbuka. Berbuka ketika berpuasa, dan juga ada berbuka selama 1 bulan yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah manusia.
Wa idzal laqiya rabbahu, dan yang kedua, orang yang berpuasa akan bertemu langsung dengan Rabbnya ataupun Allah Subhanahu wa taala, fariha bisaumihi, maka akan mendapatkan kebahagiaan dengan sebab mereka berpuasa di dunia ini. Wabil khusus adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan berpuasa, hampir sama dengan yang tadi, bahwa puasa itu adalah as-siyamu junnatun, berpuasa adalah merupakan perisai dari api neraka. Wa inni mru'un qatalahu aw syabatu falyaqul inni shaimun marataini. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh adanya peperangan, tidak boleh adanya pembunuhan. Waladhi nafsi biyadihi la khulufun pamu shaim. Hampir sama dengan yang tadi, bahwa cangkem atau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, daripada wanginya minyak misik. Yatraka ta'amahu, mereka meninggalkan makan, wa asyrobahu, dan meninggalkan minum, wa syahwatahu, dan meninggalkan syahwat, min ajli, karena arah-arah meminta keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li wa anna ajubihi, maka orang yang berpuasa li akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ajubihi, maka sesungguhnya kami akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Al-hasanatu, kebaikan, bi asyri amsalihah, maka dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan, fadilah orang-orang yang berpuasa. Dari mulai Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Hibban, ya Abu Daud dan sebagainya. Tadi warrafasahunna, kalimat ada rafasa adalah mutlakul maksiati, adalah kemutlakan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awil lagwi, atau permainan. Ya, jadi melakukan permainan-permainan kepada agama. Wa sakhbis siyahi wal muradi tarkul maksiati mutlaqan, maka kalimat sakhibis siyah adalah tarkul maksiati mutlaqan, yaitu untuk menjauhi, meninggalkan maksiat secara mutlak. Wa kadal kalam ilal Qur'an awi zikri, yang terdapat di dalam Al-Qur'an, awi zikri, atau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendekatkan diri kita, memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, kemudian wa zikri, dan juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah puasanya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni mru'un saim, sesungguhnya aku memerintahkan kepada orang-orang yang berpuasa, yakunu bilisanihi, ada dengan lisannya, liyan kaffa khasmuhu anhu wa yambagi anna mahalatu inna mri'ir riya. Ini sehingga memerintahkan kepada manusia, yaitu adalah menjauhi riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ingin dilihat oleh manusia, itu adalah riya. Wa biqalbihi li nafsihi, dan menjaga hatinya. Hiya aidon anzalika, maka ini diperintahkan kepada orang-orang tersebut, adalah yang disebut dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi selain kita berpuasa, maka kita menjaga dari riya. Kemudian yang kedua, menjaga hati kita sehingga tetap diri kita adalah melakukan berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Wal khulufu di sini dijelaskan adalah tagyirul fami, yaitu berubahnya mulut kita. Maka ketika mulut kita berubah, maka itu ada yang disebut dengan napas. Maka napas orang yang berpuasa ini maka lebih baik dibanding dengan wanginya misik. Ini subhanallah. Maka hadis-hadis baginda Nabi yang sangat luar biasa, maka memberikan suatu konsep kepada kita, yaitu bersemangat untuk melakukan ibadah, wabil khusus adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga kita membacakan hadis-hadis baginda Nabi tentang keutamaan Ramadan, maka kita bersemangat, bahkan kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian hadis yang lain, wa akhraja Ibnu Majah, dan telah mengeluarkan Ibnu Majah wal Hakim an Ibni Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisaimi inda fitrihi, sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, inda fitrihi, ketika berbuka, dakwatan la turaddu, maka doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, la turaddu, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang berbuka puasa, maka ketika berbuka puasanya itu, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa meminta ampunan, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini segala doa-doa kita bagi orang yang berpuasa maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain dari Abu Daud, kemudian Baihaqi dan sebagainya, lisaimi, bagi orang yang berpuasa, inda iftarihi. Nah ini, tatkala berbuka puasa orang yang berpuasa, dakwatun, ada suatu doa, mustajabatun, adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka salah satu ada maqam ijabah, ada sa'atul ijabah. Kalau maqam ijabah berarti tempat, sehingga tempat itu akan diijabahnya doa. Salah satunya Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian masjid. Maka itu salah satunya adalah maqam ataupun tempat. Ada sa'atul ijabah, waktu-waktu yang diijabah. Salah satunya adalah ketika kita berpuasa. Itu waktu ya. Kemudian yang kedua ketika hujan. Kemudian ketika antara adzan dan iqamah, kemudian antara dua kali khutbah, maka di sana itu ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Wad-Dailami, hadis yang dikeluarkan Imam Ad-Dailami an Ibni Umar. Somatis shaimu, berpuasanya orang yang berpuasa, tasbihun, somatis shaim, diamnya orang yang berpuasa, tasbihun, merupakan tasbih, wan naumuhu, dan tidurnya orang yang berpuasa, ibadatun, maka dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa hidup kita di zaman baginda Rasul, yaitu di zaman atau akhir zaman, beda dengan orang-orang yang terdahulu. Orang terdahulu usianya panjang-panjang, kemudian usianya panjang-panjang, tinggi, kuat dan sebagainya. Tapi umatnya baginda Nabi usianya pendek-pendek, maka dengan adanya pahala orang yang berpuasa, pahalanya berpuasa Ramadan, maka akan mengimbangi kepada orang-orang yang terdahulu. Salah satunya di sini tadi, diamnya kita dalam berpuasa adalah tasbih. Kemudian tidurnya orang yang berpuasa adalah dihitung ibadah. Wada'auhu, dan setiap
doa-doanya orang yang berpuasa mustajabun, adalah diijabah. Subhanallah. Wa amaluhu, dan beramalnya, melakukan kegiatannya, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, maupun mahiyah ataupun ghairu mahiyah, maka mudha'afun, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan tentang padilah-padilah bulan puasa pada sore kali ini semoga mendapatkan keilmuan, dan tentunya saja kita semangat untuk melakukan ibadah puasa. Maka tingkatan puasa ada awam, ada khawas, ada khawasil khawas. Maka asalnya kita awam, orang-orang yang umum saja, orang-orang biasa. Maka mudah-mudahan tahun ini, di tahun 1445 Hijriah, dan bertepatan tahun 2024, yang insya Allah kurang lebih tinggal 18 hari lagi kita melakukan berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tinggal menghitung jari ya datangnya bulan Ramadan. Maka Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berkualitas, dan Ramadan sehingga Ramadan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mengharapkan keriduan dan juga pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa silakan tonton terus video-video yang ada di channel Irwan Jipo ini, dan jangan lupa di komen, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda. Semoga channel ini menjadi channel yang penuh keberkahan dan selalu menyebarkan kepada kebaikan untuk Anda semuanya, dan tentunya menjadi channel inspirasi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga nanti kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.